Gue lumayan mengikuti komunitas balap liar. Yoi. Teman, Tanaman. itu janda sobek, janda bolong, janda kembang. Komunitas orang bernama Asep. Gue nengok terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di channel CAP Kreatif. Yoi. Yo, Siapa apaan tuh? Cilebut Art Project, Om. Cilebut Art Project. Yo, sabi dari desa nih, dari kemari. Cilebut gua sebelum pandemi seminggu 2 kali gua kesana. Sering tuh ya. Kemana tuh, Om? Rutin. Gitarisnya Kausa, basisnya Kausa tuh di Villa Cimanggu. Woi, Gila. orang Cilebut ada yang terkenal juga nih. Oh, iya. Mainnya sama Ombul. Yang tahu Tugu Lonceng gua doang tuh. Tempat nunggu ojol tuh ya. Nunggu ojol gitu. Di Alfamidi nggak mau tuh dia tuh. Gak mau, diomelin. Iya. Gitu. Mang Didi Gojek di stasiun Cilebut tuh langganan gue. Oh, Yo, ada iya. yang mukanya kayak Sule, Om, mirip. Nggak ketemu ya? Nggak enak depan tukang bakwan Malang ya? Iya. Mirip banget itu asli. Gua kalau turun stasiun itu kerjaan gue tuh jalan kaki bentar, makan nasi padang sebelum Alfamidi tuh. Iya, tahu. Pala KKP bahaya itu situ. Tunjangnya juga aneh dia. Situ doang. Langganan tuh. Kanan. Ngisi perut tuh sebelum ke tempat ya kan. Iya, tapi udah selama hampir 6 bulan nih. Oh, 6 bulan udah mulai nggak stop kesana, ya. Pandemi, gara-gara ribet naik kereta segala macam ribet ya udahlah. Harus pakai tangan panjang, pakai masker, Betul. kayak kepompong ntar lah. Udah sama-sama apa? Udah sama siapa sih Pak kita, Pak? Sekarang kita lagi di tempatnya Om Bus nih, Oh, biasa iya. tempat podcastnya Om Bus. Apa Om Bus? Catatan si Buluk ini base camp. Oh, sabi. Biasa cuma nonton di YouTube gua. Iya. Gila, cabul. Ini Sekarang di kesempatan sini. nih CAP nih. Makanya Ngobrol lo langsung. kalau misalkan dengerin suara motor Vespa Ini dia nih, Om ya. ya, atau suara Gerinda, itu sini bengkel. Abang-abangan gua iri nih, Om, yang di Pademangan nih. Iya. Nah, memang. Gua dulu tahu Superglad dari dia, Om. Ketika setan. Buset. Tahu dari Pada dia. makan periuk. Iya, sambil pada minum doi. Sekarang gua sama Kenal dia. dari situ ya. Sekarang Iya. sempetan nih ngobrol langsung sama Om Bul. Tapi Om Bul sehat ya? Alhamdulillah. Kemarin sehat. katanya kan sempat sakit tuh. Biasa nyamuk. Nyamuk nakal deh, nyamuk nakal. Nyamuk. Tapi itu sebenarnya lebih kejam dari Covid tuh ya. Kalau nyamuk ya. Boh, asli. Tapi Covid bikin album super Gejalanya, Undert tuh. gejalanya lebih brutal dari Covid. Dampaknya tapi gedean Covid. Yoi. Kemana-mana kan jadi Beritanya. susah. Betul. Dia di skip. Kali ini nih gue pengen ngobrol-ngobrol sama Om Bul. Iya. Seperti biasa gue Gabel, temen gue Panong. Panong di tempat Om Bus nih di apa nih nama tempatnya nih Om? Nuk. Nuk. Di Nuk, Oke, Nuk di tuh di Cilandak. Cilandak. Nanti jangan lupa untuk subrek. Iya. Subreknya catatan si Buluk. Iya. Sabi. Betul ya Om Yoi, itu Om ya? betul. Iya, Sabi. Sama subrek juga ini. Iya, Yo, bener, Om. cap juga. Apa? Cap. Capek. Capek. Kita yang Capek lebih butuh gratis. sih. Om Bul mau udah dapat duit saya tonton kayaknya. Lumayan. Baru beli mic. Mau beli mic baru ya tuh. Oke, ini kan kita datang dari komunitas nih Om. Ya. Ya maksudnya kita nggak keluar lah pertanyaan-pertanyaan, kita mau minta masukan juga dari Om Bul Ya. seputar komunitas nih. Iya, Sabi. bener. Bicara komunitas nih Om Bul. Om Bul sendiri sempat pernah bergabung nggak selama hidupnya untuk berkomunitas? Komunitas apa gitu? Selama hidup atau selama Iya, selama hidup. komunitas? Kalau gue banyak, jadi kalau ngomong komunitas dari gue SMP mungkin udah BMX-an. Wih, mantap. Sama anak-anak BMX kan, skateboard, udah pasti main Skateboard. sama skateboard. Mm-hmm. SMP SMA. Di SMA gue lumayan mengikuti komunitas balap liar. Yoi. Itu. Makanya Oh, iya. judul lagu Nonton sebelumnya, ya. Yang pernah balap jadi liar. joki kan? Ya, emang gue jokinya, gue segala macem. Terus dari otomotif, dari balap segala macam ikut komunitas Oh, mobil lah. terjun ke situ juga lah ya. Tapi kalau di skena musik punk atau segala macam ya memang karena gue demen musik Oh, punk. siap. Mau nggak mau gue nongkrong dengan komunitas anak metal, betul. punk rock dan segala macam dari era itu. Nah, udah sampai sekarang apapun yang gue jalanin, sekarang gue ikut komunitas Betafish Indonesia. Wih, Wih, Betafish nih. Kita bawain Nih. juga nih. Kan Betafish saung beta. Punya lo nih, Le. Sama Om Buluk. Iya, lo. Terus Aquascape.
Aquascape, Aquascape, ya, iya. ikut. Banyak sekarang, apalagi ya? Ya kebanyakan sih yang hobi gua aja, tanaman, gua lagi komunitas tanaman. Tanaman. Itu janda sobek, janda bolong, janda kembang. Janda sabi. Oh berarti masih berjalan nih komunitas itu ya? Masih. Apa? Motor juga masih gue Oh, ikut. masih jalan itu kan? Anak-anak Kimco. Oh tuh ada tuh, An. Ada. Wih, gila, baru tahu baru deh. tahu. Oh jangan salah, Kimco lebih mahal dari motor-motor Jepang cuy. Betul. Shock breakernya 400.000, makanya gue ganti-ganti. Mau ganti YSS nggak bisa. Iya, betul. Sempit. Yes. Kegedean, khusus semua dia. Betul. Coba lu googling handle rem Kimco. Coba dah. Handle-nya doang itu 390.000. Buset. Nah, Aki gua aja Mio aja belum Itu karena ganti-ganti. langka kali ya spare Karena partnya ya? langka, makanya mahal. Dia udah nggak produksi juga udah kan? produksi. Sabi. Tuh, makanya mahal. Tapi Om Bul selama di komunitas itu kayak Om Bul itu kan misal di komunitas cupang kan bisa ngasilin sesuatu tuh Om Bul kayak jatuhnya kalau ikut komunitas yang di luar seni itu berkarya juga gak sih Om Bul? Jadi gini, kalau lo ngikut komunitas sebenarnya tuh, cuman satu yang harus lo pegang, niat. Niat Oh, ya? niat. Niat. Ketika lo pengen itu lo niat, lo tekunin. Ya lo mau komunitas fotografi kayak komunitas apa kayak lo tekunin. Jadi misalkan kayak gua nih ikut cupang, Iya. awalnya cuma dari iseng-iseng doang. Betul. Tiba-tiba pas gua perhatiin, wah ternyata cupang nih saat sekarang ya Iya, lagi betul. naik banget. Betul. Yang tadinya harga 15.000 aja jadi gocap. Iya. Dulu pakai yang panjang-panjang dan napasnya panjang tuh Nah, cupangnya. itu buat janturan buat aduan. Dulu buat aduan, sekarang udah jarang aduan. Sekarang mah hias semua. Iya semua. Nah dari situ gue ngelihat wah ada peluang buat kita bisa ngedapetin Sesuatu, penghasilan ya kan. betul. Apalagi era pandemi. Iya Iya. benar. Panggung nggak ada, MC nggak ada. Gue harus cari sesuatu buat gue hidup. Oh benar. Nah pertama gue bikin aquascape. Oh Gue iya. tekunin tuh aquascape, gue pelajarin caranya, gue lihat tutorial di YouTube. Gue tanya orang-orang yang udah pada ahli. Iya. Gue main ke Aquajaya di Depok situ. Ah, Ngobrol sama mereka sampai akhirnya gue ngerti tentang aquascape. Ternyata pas lagi main gitu nggak sengaja Erik Sukamti main juga. Akhirnya gue berdua sama Erik sampai dapat kiriman buce palandra tuh daunnya dari Iya, Kalimantan daun-daun. dan segala macam. Nah dari situ gue tekunin, gue bikin lah Instagram namanya Aku Anak Pang. Aqua. Aqua. oh aku Oh, anak. disambung ya. Sabi. Aku anak. Nah, gue jual tuh dari mulai jual akuariumnya, tanknya, alat-alatnya, terus segala macam substrate-nya gue jual, lumayan dapat pendapatan di situ. Betul, Tapi betul. aquascape kan tertentu yang ini. Jadi Iya, gue iya, iya. sambil jalan aja. Pas cupang ada, gue langsung wah ini lebih cepet nih. Lebih cepet iya benar. Ngebreednya nggak Ngebreed. terlalu susah kayak gitu. Betul. Nah, dulunya pernah pengalaman juga zaman ngadu cupang cara miaranya kan, jadi Gua tahu. nggak terlalu ribet. Iya, Gitu. Nah akhirnya gue tanya-tanya sama orang-orang yang udah yang punya farm cupang segala macam. Bahkan sekarang banyak musisi-musisi yang ke cupang, si Enda Ungu. Oh banyak yang ikut itu ya dari musisi. Siapa Last Child? Last Child. Dimas. Oh, Dimas. Juga pada ini ke cupang, Boni Sidarta tuh, Dead Squad. Mereka malah punya farm, kalau gue enggak, gue cuma miara. Buat sendiri. Nah lama-lama gue kayak mikir, oh anjing ini dijual enak juga nih, karena gue ada ikan cupang yang gue beli cuma 250.000, kecil. Nah terus gue iseng gue post, ya kan, gue post di story, itu ditawar 3 juta. Anjir Itu kecil bibit atau? Bibit gue Oh, beli, masih bibit 3 ya. bulan. Terus sekarang udah 7 bulan, ada orang nawar 3 juta, anjing oke juga. menghasilkan banget ya. Nah, dari situ gue akhirnya sekarang coba belajar ngebreed. Ada baru ada tiga bak yang gua breed. Ngebreed tuh nernakin Ternak tuh ya. ya. Dari situ gue pikir ada, karena gini, cupang gue beberapa kan dikasih sama teman-teman farm. Iya. Kalau gue jual yang dikasih kan nggak mungkin. Iya, Jadi si yang dikasih itu gue ternak. Betul. Bang anaknya baru gue jual. Iya. Jadi emang niat lu akan sesuatu. Gue kalau misalkan hobi sama sesuatu, gue nggak tanggung-tanggung. Nggak setengah-setengah ya, Om Bul, ya? Hajar Betul. bleh. Sampai benar-benar gue dalemin kayak gitu. Betul. Jadi kita perlu ngedalamin untuk menghasilkan sesuatu lah Betul. dari komunitas. Oh, setengah-setengah mah susah. Iya benar. Betul. Tuh jangan anget-anget teh ayam. Sama kita mesti ngeliat ini juga, keadaan finansial cuy. Wih, betul sih faktornya itu tuh betul. Lu hobi fotografi, tapi lu nggak punya duit, PR juga itu. Ya kan? Lu beli kamera, lu beli lensa, PR juga. Nggak mungkin lu pakai Huawei.
Nah, jadi kita mesti ngeliat juga yang sama keadaan duit. Kalau gue kayak cupang, wah masih bisa lah. Iya. Masih sanggup lo ini cupang. kayak Bibitnya gitu. kejangkau lah ya. Om, Masih ya. kejangkau. Jadi untuk kita modal awalnya Betul. tuh tahu kayak gitu. Berarti itu transaksi jual belinya di rumah Ombul sendiri atau gimana? Atau ada tempat lain? Gua. Oh, online. Online. Itu cupang dibungkus tuh ya, lewat Yoi. paket. Ada yang gua suruh ada ponakan gue bungkus, packing, kirim, mau packing gitu kan. Itu nggak celeng itu Om tuh. Sampai tempat tujuan. Cupang itu 14 hari lebih bisa kuat di plastik. Yang bikin cupang naik kalau nggak salah Gisel juga Om ya. Ya Pernah di luar itu sih ini seluruh apa kayak misalkan nih public figure posting apa cupangnya Gisel. Yang oren doang itu. Kagak mahal-mahal amat sebenarnya. Mahalan Blue Rim ya. Jauh. Cuma jauh. akhirnya Balik sih. Blue Rim juga dulu nggak segitu harganya. Oh nggak segitu juga. Ya, emang sekarang lagi Lagi naik semuanya. Ya itu gue bilang tadi, soliter. Oh, iya. Yang harganya cuman ceban dulunya. Ceban, iya. Sekarang gocap, buset. Slayer kali Om ya? Hah? Slayer, cupang Slayer kan Enggak, dulu itu kita. soliter apa? Noplesnya. Oh, Ceban itu dulu harganya. Sekarang gocap. Gila. Saringan yang goceng jadi 15.000. Butuh airnya goceng. Iya bener. Lu tinggal ngambil di gua jadi Orang goceng. butuh air lu dijual lu. Biasa lu rendam kaki doang pada keluar itu. Itu langkah inovatif di tengah pandemi itu sebenarnya tuh. Kalau kayak peribahasa orang dulu mah akal-akalan tukang bubut. Iya, kalian tukang. Apa yang jadi? Tapi kalau di dalam komunitas karya sendiri yang berjalan sekarang apa tuh? Ya pasti masih musik. Masih musik ya. Ya maksudnya gue dari dulu memang main band, band. Ya kalau bicara masalah karya yang gue lakukan adalah bikin lirik, bikin lagu dan segala macam. Nah itu sih tidak berkomunitas dalam arti gue nongkrong enggak, tapi kayak gue sendiri bikin. Tapi gue ngobrol-ngobrol juga ke teman-teman yang misalnya gue jadi lagu nih, gue dengerin ke si A, si B, si C kurang apa. Nah gue terima masukan mereka yang kira-kira ini masukannya masuk nih. Buat improvisasi ya, improve kayak gitu. Kurang lebih sama ya kayak di komunitas kan gitu juga tuh. Kita juga kan di musik juga ada, kebetulan baru 2 atau 3 sih di CAP. 2 ya. Udah ada Ya, apa? ada Ngeplak. yang sep-sepan, ada yang rock-rockan, ngumpul. Betul. Cuman Kayak jangan gitu. lupa berkarya Semangat. aja. Semangat. Mengingat. Tuh. Dan Tuh, setengah-setengah. teman-teman capek disemangatin nulis nih, lirik. terutama nih No Club sama Poison Snail ya namanya kan. Tuh. Nah karena kan sekarang banyak Semangatin informasi kan. Lu. Lu mau lihat informasi apa di musik banyak. Lu mau nyontohin sesuatu bukan berarti nyontek, tapi lu kayak misalkan wah anjing si Jadi band ini panutan gitu ya. Enggak, misalkan gini, si band ini bikin sesuatu nih. Wah menarik nih. Keren gitu. Wah, itu lu bisa cari gimmick-gimmick yang kayak gitu. Dengan lu punya gimmick, dengan lu punya konten yang bagus, materi yang bagus, pasti akan jalan sebenarnya gitu. Nggak mungkin enggak. Let's say dari 3 orang yang suka musik lo, dari 3 orang itu jadi berapa orang lama-lama kayak gitu. Ngembanginnya sendiri tuh Cari gimana aja tuh? 3 orang yang suka. Atau 10 orang. Awal lu PR lu adalah mencari 10 orang yang bisa suka musik lu. Oh, itu awal mengembangkan Jangan gitu temen ya. ya. Oh, Jangan teman. betul. Nah, 10 orang yang lu nggak kenal suka musik lu. Nah, itu udah hebat tuh. Udah Dari pasti 10 ketemu, orang Om, ya. lu pasti akan nambah. Tuh. Gitu. Sabi itu Ah, kuncinya mungkin. tuh. Jangan Bras. temen, kalau lu kasih temen mau Udah pasti. Wah, bagus. Padahal fals. Itu mah ngenakin doang jatuhnya. Padahal pales Padahal kita karena pales, temen tuh. kan enak berat enak. Pas jalan pulang, apaan sih gitu. Caranya lu nggak kenal, nggak ada salahnya lu jalan muter bawa handphone yang udah ada lagu lu. Mas sorry, ini kita lagi mau survei nih ada band segala macam. Mas pengen mendapat jujur dengerin anak SMA, anak kuliah segala macam lu. Nggak usah malu tuh ya. Nggak usah malu. Iya lah, orang belum punya karya. Ambil videonya di situ ya kan. Testimoni jujurnya itu lo upload. Oh iya, bener contoh Untuk tuh band boleh baru. tuh. Inovasi tuh, Brats. Betul, Gila. boleh ditiru nih untuk teman-teman siapa yang berkarya di musik. Mau tukang bakso, aku nggak ngerti lagunya. Well, lucu kan. Tiba-tiba anak SMA, wah keren nih asik ya. Lu cutting jadi video pendek 1 menit Instagram. Betul. Jadi peluru tuh salah satu konten promo. Bener ide dapat ide baru tuh. nih. Ide bagus. Mantap. Enggak salah ngobrol ya. Iya. Mantap. Jam terbangnya udah tinggi banget, Brats. Nggak Ya salah, kan, kita deg-degan nggak gua. salah. Bener, sampai grogi nih Om, ada yang ngobrol sama Bareng Om di mobil. Ombul nih bel. Iya, mesti nyiapin materi apa ya? Santai. Iya Ombul. Ini aja
apa kalau kata siapa kemarin? Dustin. Let it flow. Let it flow. Jalan sungai. Itu orang gila sih Ombul ya. Asli parah. Tapi Ombul selama berkomunitas kayak ada saran gak nih buat kayak yang buat yang dihindari nih Ombul dari komunitas biar komunitas biar tetap kompak. Kita kan masih anget-anget nih. Yang dihindari itu sebenarnya jangan saling iri kalau komunitas, saling support justru. Iri dalam Iri karya. dalam karya, iri dalam apa aja gitu. Misalkan ada temannya bikin ini, support. Misalkan ada temannya misalkan komunitas motor misalkan, dia ngebangun motor keren. Gitu. Komunitas lain yang misalkan komunitas fotografi, bantu foto motornya, bantu untuk ngupload ininya. Nah, yang anak-anak musik bantu bikin apa namanya lagunya buat lirik gitu kan. Suatu saat nanti si band ini bikin video klip bisa pakai motor itu. Bener. Saling support. Bener. Circle-nya dia lagi. Jadi nggak ngebuang ya. Jangan saling iri, jadi malah saling support, saling dukung. Oh berarti iri-iri jangan ada tuh di komunitas ya. Iya, malah bikin bubar itu mah kalau kayak gitu-gitu. Itu Cilebut iri-iriannya kenceng juga nih. Ada kenceng juga Ombul, iri-iriannya parah banget. Kita gitu makanya itu yang perlu dihindarin utama itu ya, jangan saling iri. Ini aja nih kayak komunitas lu nih, CAP gitu. Iya. Ini Cilebut, tiba-tiba Bogor mana punya komunitas apa, gabung aja. Gitu bikin sesuatu, bikin apa workshop apa kayak gitu-gitu kan. Gitu. Nah, gabung antara CAP misalnya gabung sama Bekasi bikin apa gitu. Gua rasa kalau memang lu punya proposal yang bagus, lu punya konten dan kira-kira acara yang bagus, lu jual ke sponsor. Kalau sponsor memang itu anjing ini keren nih, bisa jalan lah. Gimana yang bagus lu pikirin lah. Gitu. Kalau sekarang kan kebanyakan anak-anak bikin konten cuman kayak wah pameran lukisan, pameran foto, tapi nggak ada sesuatu. Buat apaan? Cuma iseng-iseng gitu kan. Iya, pameran foto, tapi fotonya ternyata ini adalah foto yang nggak sengaja, ada foto yang ada ceritanya, nah itu akan menarik. Jadi bikin orang seninya berasumsi dapet ya. tuh seninya ya kan. Berarti dalam komunitas butuh harus punya minimal punya karya dulu gitu Om ya, buat kayak ngajak-ngajak kolaps ke orang-orang gitu. Buat ya kalau lu komunitas nggak punya karya apa yang mau dijual? Betul kan gue bilang juga apa. Kita juga lagi mau bikin apa buku puisi ya. Antologi Gitu, puisi Om antologi Bulin puisi. Nah, itu kan puisi sekarang udah jarang tuh. Nah, itu Om. Nah, misalkan teman-teman komunitas puisi nanti suatu saat kalau pandemi kelar, Amin. datang ke sekolah-sekolahan kayak SD. Betul. Datang ke sekolah-sekolah. gitu ya. Ngomong ke gurunya, kami dari komunitas puisi pengen mengajarkan anak-anak untuk mengerti apa itu puisi, apa itu rima, apa itu kalimat-kalimat yang mengandung arti berbeda kayak gitu. Nah, diajarkan boleh nggak kerja? Gue rasa guru-guru SD manapun pasti wah boleh nih lu ngajarin ke anak-anak SD tentang puisi. Udah nggak ada tuh zaman sekarang. Kalau dulu gue SD masih masih ada. Ibu, betul. Kau terlahir gitu. Betul. Kan itu ada rima, ada nada, nah gitu. Betul. Nah anak sekarang nggak ada yang tahu kan, nah itu. Nah, jadi diajakin Kita kan kenalin dari situ ya literasinya ya. literasinya. Datang ke SD dulu lah. Iya, Bener-bener. SD dulu benar. Cilebut kan banyak SD tuh ya berat. Bisa Karena dicoba tuh. anak-anak kecil sekarang kan lebih dekat ke gadget ya. Jadi kita kenalin dulu nih ruang-ruang puisi dan segala literasinya. macam. nih. Dari situ kan lo bisa bekerja sama dengan sekolah-sekolah ini segala macam. Nanti suatu saat lo sponsor bisa dari mana aja. Yang penting lo niat dulu awal, niatnya mulia untuk mengajarkan apa arti puisi ke sekolahan-sekolahan kayak anak-anak SD. Iya. Lama-lama dari situ gue rasa lo akan jadi bahan omongan ke sekolah ini Betul. ngomong wah ada komunitas ini dia ngajarin puisi. Lo bikin kan tadi video-videonya, lo upload dan segala macam. Akhirnya dari situ bisa jadi ke depannya lo bisa cari sponsor, lo bisa cari segala macam. Kita butuh dana ke ini aja lo mungkin ke kementerian pendidikan ya. Dikbud. Kemendikbud kayak gitu-gitu. Nah, itu bisa ada support. Lo dikasih berapa untuk jalan. Kita butuh uang bensin lah. Iya, betul. Aku rasa kalau memang tujuannya mulia pasti bisa. Masih dikasih tuh ya. Ya, makanya pandemi cepat Kecuali berakhir deh. puisi lo politik agak susah tuh kayak Kalau gitu. politik yang menjilat bisa tuh. puisi simpel aja dulu buat anak-anak SD dulu. Betul tentang ibu kek Iya, ya kan. ibu kek, ibu guru kek. Betul, Puisi tapi- tentang pulpen kek, pensil. Nah, kita kan dari masing-masing komunitas kan pasti mendefinisikan arti kata komunitas tuh kan berbeda-beda nih Om. Ya. Kalau buat Om Bul sendiri arti komunitas tuh apa?
Komunitas berarti community bahasa Inggrisnya, Betul. berarti ada kumpulan. Kumpulan, ya. Perkumpulan orang-orang yang suka akan hobi atau ini sesuatu yang kayak gitu sama ya. lah. Betul. Jadi Gitu, komunitas pencinta korek api. korek. Api. Itu kalau nongkrong pada gini-ginian doang kali ya. Gua pasti mending gue pernah nemu pernah interview dulu zaman gua di TV One, komunitas orang bernama Asep. Lu bayangin cuy, Ada tuh ya. ada namanya Paguyuban Asep. Semua dipanggil Sep, nengok gitu. Terus banyak banget hal-hal kayak gitu-gitu itu udah komunitas yang lucu. Itu kalau nggak salah gua waktu itu komunitas Paguyuban Asep itu gua nginterviewnya bareng sama istrinya Eka SID. EKSID. Nah, terus ada komunitas orang bernama Slamet di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah orang nama Slamet banyak banget cuy. Sampai gunung-gunung kali itu nongkrong tuh, Gunung Slamet. Kegiatannya apa ya dalam komunitas Iya. nama Mereka itu bikin ya? outbound, bikin apa kayak gitu-gitu, menarik juga jadinya. Macam-macam. Enggak pernah celaka berarti Pak ya. Komunitas pencinta busway aja ada kan? Serius. Pencinta busway. Komunitas pencinta busway. Ada juga komunitas pencinta busway. Kalau kereta masih ada dah nih tahu Iya, tuh. betul. Foto bis Busway, ada, iya, suka bis Bismania, ya. Bismania. Ini ada. Banyak kayak gitu. Nah, hal kayak gitu kan berarti komunitas ini punya hobi-hobi hebat, masing-masing kan, bener. yang akhirnya bisa jadi kayak silaturahmi nggak sengaja, Betul. yang akhirnya jadi sebuah komunitas. Bener. Betul sih. Jadi ya dari situlah kita berkumpul, Iya, berkarya berkumpul. gitu kan. Ide dari komunitas ini, wah, kita komunitas pencinta. Di lu ada apa sekarang? Kalau sekarang sih udah berjalan puisi, musik sama teater, cuman teater sendiri masih belum masih ngebangun kayak gitu. Musik sama puisi. Musik sih, sama puisi Om. udah berjalan. Kemarin kan juga dia kebetulan ketuanya nih Om Bul. Yang kemarin nge-DM Om Bul tuh dia. Iya. Ketuanya dari yang awal pembuatan komunitas CAP ini sibuknya ke musik-musik doang Om Bul, kayak manggung-manggung, cover-cover lagu orang. Kan sayang ya kalau kata aneh mah lupa berkarya gitu. Lu iseng aja sekarang kan, nekat bikin di pinggir jalan. Lu gabung tuh si puisi, teater sama si musik. Misalkan lu rame-rame bikin gelar, lu kasih ya kayak di luar negeri pakai gitar, casing gitar lu buka sumbang seadanya. Puisi di stasiun kereta, lu izin lah sama keamanan dan segala macam, sama akamsi dan preman setempat, lu izin dari komunitas kita mau bikin ini Pak, karya gini. Betul. Kamera ambil tapi udah white aja. Betul. Pinggir stasiun lo puisi dan segala macam diiringin musik. Musikalisasi. Musikalisasi. Terus teaternya bikin misalkan aku terbangun, teaternya wah. Iya benar. Nah dari kayak gitu ada yang nyumbang kan lumayan. Nah dari hasil sumbangan itu ternyata nggak buat lu sumbangin lagi ke panti asuhan segala macam. Itu jadi satu video, rangkaian video yang bisa lu jadi portfolio lu di komunitas CAP gitu. Benar-benar sih itu sih. Lu gabung tiga-tiganya. Musiknya akustik doang, misalnya ceng aku terbangun dari no jeng iseng aja di pinggir jalan. Betul. Gak usah malu tuh sekalian tes mental. Betul. Oh iya bener, tes mental. Lu orang teater nggak berani tes mental mah percuma. Orang puisi, lu seorang seniman harus berani dimanapun cuy. Yang namanya seniman itu nggak boleh malu. Itu mah seni lu. Seniman pemalu. Seniman apaan Beo kalau kata lo Beo? Sering menipu sama. Tuh bakat juga tuh, nipu orang bakat tuh. Makanya lu mesti nekat tuh kalau misalkan jadi seniman mah. Lu lihat anak-anak IKJ kalau pas ini ada yang belaga epilepsi di Metro Mini untuk ngetes mental. Ada yang pura-pura jadi orang gila. Samanya kalau anak band, gue manggung ngebuka band slang. Oh, tes mental lu di depan slanker lu manggung. Tapi awal Om Bul manggung kan di depan slanker kan? Sering. Nggak awal itu sering. Yang baru abis ngilang itu tuh. Oh iya, pas gue baru abis ngilang, gue nge-MC turnya slang. Gitu. Ya, gimana caranya gue merangkul para slanker seluruh Indonesia dari banyak mana gue selama tur ini, ya gue menjadi slanker. Padahal bawa lagunya Iwan Fals. Karena nggak boleh bawa lagu slang. Kan slangnya kan main. Gimana slangnya main, gue bawain slang kalah lah. Kata-kata nunggu slang. Kata-kata udah dibawa ini tadi. Nunggu slangnya kan. Bener. Tapi Om Bul, kalau dari komunitas kita bahas karya ya. Kayak buat Om Bul sendiri, proses penciptaan karya itu kayak gimana sih Om? Kalau gue yang pasti kalau lo bikin karya, kalau gue pribadi hampir kebanyakan sih, semua pasti nunggu yang namanya mood.
Oh, betul. Pasti nunggu mood. Lu kalau lagi moodnya nggak enak nulis lagu terus lu maksa, nggak akan jadi sesuatu. Oh iya benar-benar. Nah, biasanya gue nulis kalau gue lagi mood, wah langsung tuh gue cari apa yang gue bahas. Misalnya gue mau nulis tentang lagu romantis, gue nonton dulu film-film romantis, film drama. Bangun moodnya ya? Iya, lo nonton drakor lo tonton kayak segala macem. Gue nonton drama dulu, nonton ini dulu. Akhirnya gue tulis lagu-lagu romantis, lagu-lagu marah buat Kausa. Gue nonton horor, terus segala macem anjing gue. Nah dari kayak gitu udah, dari situ kita nulis dulu ngasal panjang. Nanti dari tulisan itu misalkan ada kalimat yang bahasa lain dari hadirkan apa ya? Betul. Wah, hadirkan apa bahasa lain, cari tuh. Hadirkan bisa apa, suguhi, apa segala macam-macam lah. Akhirnya yang cocok sama rima di lirik lu. Benar-benar. Nah dari situ akhirnya kita pas bikin itu pas lagi mood, mau nggak mau kita bikin pakai hati. Wah iya benar tuh. Jadi kita harus merasakan Iya, dulu ngerasain. tuh. Apa yang kita bikin pakai hati pasti balik ke hati lagi orang-orang masing-masing. Iya, bener, Pak. Kalau kita kepaksa bikin, sama aja lu sama bokap nyokap lu disuruh, ayo belajar. Oh iya. Belajar dari kemana tahu. Tapi kalau lu niat pengen belajar, lebih benar daripada disuruh belajar. Oh iya benar-benar. Yang dipaksa nggak baik ya. Iya. Bener. Nih Om Bul kan terlepas dari komunitas nih, seperti yang kita tahu kan Om Bul sempat menghilang. Ya. Ya kan, sempat menghilang. Nah, kira-kira tuh faktor terbesar Om Bul Sampai biar sampai balik lagi nih. menghilang gitu apa tuh sampai Menghilang apa sampai balik lagi? Menghilang dulu. Iya. Kalau menghilang emang gue udah hopeless. Seperti gue cerita di kanal-kanal yang lain. Iya. Kalau gue emang udah nggak punya jalan keluar pada saat itu. Pemikiran gue kayak gitu. Tapi ternyata pemikiran gue salah. Makanya akhirnya gue punya titik balik ya kayak misalkan banyak teman-teman yang support. Betul. Udah lalu balik lagi, aktif lagi gini-gini dari support teman-teman ini yang akhirnya bikin gua oh ya deh, gua coba deh pelan-pelan deh. Salah satunya basis si Kausa tuh yang jenggotan tuh, yang anak Cilebut. Gitu. Nah, itu ketemunya di mana tuh? Dia tuh stage manager waktu turnya Slang. Oh. Jadi dia ngurus panggungnya. Gitu. Nah, dia tuh yang maksain terus, ayolah ngeband lagi yuk, gua bantuin deh, ngapain aja gua gitu. Lu bisa main apaan? Apanya gua bisa. Ya udah lu main bass ya, udah. Dari situ gua akhirnya bikin Kausa sampai akhirnya Kausa yang tadi buat iseng jadi malah serius karena ketika temen musisi pada tahu Buluk bikin band lagi nih namanya Kausa itu supportnya justru malah makin tinggi ayo kan? malah nyemangatin gitu. Dari situlah gua akhirnya wah tanggung aman nih kalau kayak gue bilang gue kalau udah kayak gitu nggak mau setengah-setengah tanggung udah gue niatin nih udah ada Kausa dari cuma niat project sampai bikin album bikin video klip sampai rilis akhirnya gitu. Mantap. Tapi pemilihan nama Kausa itu dari mana tuh Om Bul? Nama Kausa sebenarnya tahun 98 gue bikin judul lagunya Kausa itu yang nyanyiin nama bandnya Waiting Room band gue dulu. Tahu. Jadi Kausa itu kan artinya penyebab terjadinya satu kejadian. Betul. Nah, waktu itu gue nulis judul lagunya Kausa, dibawain nama Waiting Room. Betul. Terus dari situ gue pas mau bikin band, gue kayak pengen punya satu kata doang bandnya. Betul. Kayak misalkan seringai itu kata gue. Iya. Gue pengen satu kata kayak gitu-gitu. Kalau Dead Squad kan dua. Nah, gue pengen satu kata apa? Nah, kepikiran, wah pakai nama Kausa aja nih. Toh gue nulis liriknya. Iya bener. Akhirnya gue pakailah nama Kausa di band yang si Kausa itu. Jadi basicnya gara-gara lirik gue itu dari Waiting Room. Betul. Keren dari pengalaman pahit Om Bul selama menghilang tuh karena kan penyebab terjadi sesuatu tuh. Ada nyerempet ke situ juga. Jadi kayak misalkan kalau gua nggak ikut turnya si Slang, gua nggak ketemu si Danar basisnya. Iya. Kalau misalkan gua nggak ketemu si Danar nggak jadi Kausa. Iya. Penyebabnya Kausanya penyebab terjadinya suatu kejadian adalah turnya Slang. Itu Kausanya. Pede. Gua baru tahu Kausa ada artinya Pak. Betul Pak. Baru tahu Om Bul. Itu. Sabi Om. Ayo apa lagi? Pertanyaan terakhir nih Om Pertanyaan terakhir nih. Gila skip gua. Grogi Pak. Ya kan? Kita coba cairkan suasana aja nih Om. Nyantai aja. Ya Om Bul. Ini gue yang ngerokok mulu. Iya sama Om kita. Soalnya kalau syuting cabul nggak bisa ngerokok AC. Siksa. Betul. Pertanyaan terakhir nih Om Bul. Ya. Rencana besar ke depan untuk Superglad sendiri dan Kausa. Kalau Superglad kemarin baru aja ngerilis
meremake lagu satu tapi kolaborasi sama teman-teman musisi yang lain. Nah itu pun kita donasiin ke yang membutuhkan lewat Rumah Harapan. Rumah Harapan, betul. Nah, tapi di 2021 yang pasti Superglad workshop untuk merilis album. Kita baru mulai ada rencana di Februari. Workshop dulu, bikin lagu dulu. Entah rilisnya tahun 2021 juga, lihat keadaan pandemi. Betul. Gitu. Kalau Kausa yang pasti Januari gua menyutradarai film horor. Wih, apa tuh? Udah ada bocoran belum? Jadi Kausa bikin film. Kalau lo tonton video klip Kausa yang Jangan Diam Hantam, terakhirnya kan gantung tuh. Iya. Ceweknya tiba-tiba berdarah-darah, pegang pisau. Nah, di film ini flashbacknya. Flashbacknya si cewek tadi, kenapa dia megang pisau berdarah-darah. Nah, ceritanya jadi alurnya ada tuh ya. Ada di situ. Jangan diam hantam. Oke. Bisa. Ini Om Bul, pesan-pesan buat kita nih yang baru mulai berkomunitas. Ya. Apa Om Bul? Ya kayak tadi gue bilang, niat satu. Ya. Jangan setengah-setengah coy. Kalau lu lihat setengah-setengah malah lebih terlalu setengah mateng aja ya. Lihat benar-benar udah mateng, wah. Gue yakin apa yang gue suka ini bisa menjadi sesuatu buat hidup gue. Itu pegangan lu. Gitu. Misalkan, lu mau jual daun ketapang nih, dan air ketapang, gue yakin bahwa dengan gue menjual air ketapang ini gue bisa hidup sebenarnya dari sini. Tapi lo harus pintar-pintar juga ketika lo bikin produk kayak gini kan. Gimana cara produk ini bisa laku? Ya ada gimmicknya, ada sesuatu. Sama kayak lo bikin band, lo ngerilis band, lo udah rekaman, lo mau keluarin, lu mesti ngapain? Lu harus punya peluru-pelurunya buat lu tembak nih. Harus video klip, gimmicknya kayak tadi gue bilang, lu dengerin lagu-lagunya ke orang yang nggak dikenal, bikin video-videonya. Jadi niat cari gimmick-gimmick yang benar-benar bisa ngejual musik lo. Tapi kembali lagi semua ke karya lo. Kalau karya lo jelek, ya susah. Jelek udah jelek aja ya. Jelek aja lagi. Jadi harus dari hati ke hati. Benar. Biar Tapi karya kan kita bagus. Sebuah karya itu nggak bisa dinilai. Iya. Ada karya yang jelek tapi kata orang bagus. Nah, itu dia. Nah, itu masing-masing udah punya selera cuy. Ya, selera sih balik lagi situ. Lo bilang wah cewek cakep tuh, anjing jelek gitu. Bener. Oh iya bener, selera sih bener ya. Selera semuanya orang pokoknya masih penting lo rata. niat. Betul, Sabi. Ya Us, mungkin gitu aja nih Om Bul. Ya, kita nggak bisa nanya banyak-banyak juga. Mungkin kalau nanti ada waktu lagi minta ada yang request sesi 2. Siap. Mohon izin kita atur lagi. Ya Us, gitu aja Om Bul. Terima kasih. Siap. Udah nyempatin waktu sama-sama untuk CAP Kreatif. Sukses cap. Tuh, CAP Kreatif, jangan lupa subrek, like, komen, dan share CAP Kreatif dan catatan si Buluk. Yoi, tepuk tangan lu dong buat Om Bul dong. Terus gitu Om Bul. Ya, thank you semuanya. Udah. Pak, udah. Terima kasih ya. Sama-sama. Sabi, Om Bul. Maaf Om Bul kalau salah kata nih.